أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Sebelum kita nanti akan membahas atau melanjutkan pelajaran kita itu dengan kitab Mukhtasar Latif, nanti bagi para teman-teman atau jamaah orang tua yang ingin sedikit ada pertanyaan, khususnya tentang babul udhiyah, tentang tentang kurban, nanti kita siapkan waktunya setelah sholat isya. Bagi yang mau silahkan nanti untuk bertanya tentang hukum udhiyah. Jadi kita fokuskan untuk setelah maghrib ini sampai isya ini kita fokuskan untuk ngaji bab melanjutkan pelajaran kita, karena jangan sampai terpotong. Kadang ya kita maklumin kebiasaan di pengajian khususnya yang selama ini ana isi di rumah ini musiman. Ya, musiman itu tema ini dibahas ini tema. Nah, kita membiasakan diri, harus dibiasakan bahwasanya jangan terputus-putus pengajiannya itu tetap terus itu. Jangan sampai karena lagi musim ini dibahas ini. Nah itu. Adapun kalaupun mau bertanya tentang kurban, tentang berkurban udhiyah tadi, karena tidak ada waktunya ba'da isya, silahkan yang mau bertanya tentang kurban nanti setelah salat isya. Kita siapkan sebebas-bebasnya. Jadi mau duduknya kita sampai jam 9 silahkan. Asal mau aja, yang penasaran tentang apa saja yang kaitan dengan berkurban. Jadi yang ada di otak kita yang mau disampaikan, itu silahkan ditanya. Insyaallah materinya sudah ana siapkan, kitabnya pun sudah ana siapkan. Jadi kita belajar bersama-sama nanti tentang udhiyah. Ya, nanti itu setelah salat isya, ya, setelah salat isya. Sekarang ini kita akan bahas dulu tentang masalah masih seputar air, dan setelah itu kita akan bahas tentang yang namanya najis. Coba Ari baca nih. Faslun wa idza kana al-ma'u qullataini.
Sampai situ kan ya? Ya. Amin. وإذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا أو يسيرا وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهورا ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران Ya, terus. أو جس أو تراب. Terus, faslun. والنجاسة هي البول والغائط والروث والقيح والدم والقيء والخمر والنبيذ والمسكر والكلب والخنزير وفرع أحدهما والميتة وشعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها والمذي والودي ومني الكلب والخنزير ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي وميتة الآدمي والسمك والجراد طاهرة والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجيس إلا شعر المأكول وريشه ووابره وصوفه والمسك ونافجته. بس. فصل وإذا كان الماء قلتين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Faslun, pasal menjelaskan fi hukmil ma'il katsir, hukum air yang banyak. Gimana hukum air yang banyak? Idza waqa'at fihi najasatun, jika jatuh najis di dalam air yang banyak tadi. Gimana hukumnya? Kalau ada najis masuk ke tempat, ke wadah yang berisi air yang banyak. Ya, iziman. Wa idza kana al-ma'u qullataini, jika airnya tadi 2 qullah. Ingat 2 qullah itu definisi ulama macam-macam. Jadi boleh kita ngambil pendapatnya tadi. Ada yang mengatakan seperti di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, itu kitabnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Beliau mengatakan, ini yang kitab Mu'tamad. Kata beliau bahwasanya 2 qullah itu sudah dikatakan 200 liter. Jadi 1 qullah itu 100 liter. 100 liter 1 qullah, 2 qullah 200 liter. Kalau misalnya 200 liter sudah dikatakan 2 qullah. Ada lagi di dalam kitab Taqriratus Sadidah, pendapatnya Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Kata beliau bahwasanya 2 qullah itu kalau takarannya 217 liter. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya sebenarnya. Silakan yang misalnya dia lebih yakin dengan 217, dia pegang itu. Kalau tidak yakin dia pendapat Syekh Muhammad Zuhaili 200 liter, tidak cukup. Tidak usah ragu-ragu lagi. Karena sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau seandainya airnya tadi 200 liter ke atas, anggap saja kita patokan 200 liter 2 qullah. 200 liter tadi ke atas, wa waqa'at fihi najasatun, rupanya air atau drum yang berisi 200 liter kejatuhan najis, masuk najis. Nah, nanti kita akan bahas najis itu bab setelahnya, kelanjutan. Makanya tadi disuruh baca tadi. Ya. Kejatuhan najis, fala yanjusu, air tadi tidak dihukumi najis. Kalau seandainya airnya tadi 2 qullah, masukkan najis, fala yanjusu, airnya tadi tidak najis. Nah, jangan dipotong di sini. Jangan langsung dipotong, jangan langsung ditafsirkan. Nah, itu. Makanya kalau ngaji sepotong-potong bahaya, ya. Fala yanjusu, tidak najis airnya tadi. Illa, kecuali, nah dikecualikan. Ya, air yang 200 tadi, 200 liter tadi bisa menjadi hukumnya najis. Nah, idza taghayyara ta'amuhu, jika berubah rasanya. Padahal banyak nih
Kategori menurut fuqaha, menurut syariat, air banyak itu dikatakan air itu kategorinya banyak kalau 200 liter. Nah, ini baru banyak. Berarti kalau di bawahnya, di bawah 200 liter berarti air ini dihukumi sedikit. Nah, dia tidak bakal menjadi najis air yang 200 ke atas tadi, kecuali kalau berubah rasanya. Nah, rasanya berubah, sudah lain rasanya. Dari air sebelum kejatuhan najis tersebut. Sebelum kejatuhan rasanya seperti ini. Ketika kejatuhan najis rupanya berubah rasanya. Nah, rasanya berubah. Berarti dihukumi najis. Atau rasanya tidak berubah. Rasanya tidak berubah, tapi warnanya berubah. Ketika kejatuhan najis, warnanya berubah, rasanya tidak berubah. Rasanya tidak berubah. Ini pun ketika warnanya berubah, air yang 2 qullah tadi dihukumi najis. Rihuhu, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, tapi baunya berubah. Baunya berubah, juga air yang banyak tadi 2 qullah tadi pun dihukumi najis. Jadi salah satu dari 3 faktor ini. Salah satu dari 3 faktor ini jika ada di air yang banyak tadi, yang mana 3 faktor tadi berupa najis, yang masuk yang merubah menjadikan salah satu dari 3 faktor ini adalah najis, maka air tersebut dihukumi najis. Taghayyuran katsiran, perubahannya tadi besar, banyak. Misalnya tadi tuh rasanya tuh rasa pekat sekali, rasanya tuh berasa betul, berasa betul, atau warnanya berubah betul, atau aromanya berubah betul, nyengat sekali. Nah, itu kalau seandainya banyak. Au yasiran, atau qalilan. Yasiran makna qalilan, atau sedikit. Misalnya rasanya tadi sedikit aja, ada rasa sedikit, atau warnanya sedikit, berubahnya sedikit, tidak pekat jadi, atau aromanya sedikit. Itu pun mau sedikit atau banyak, gara-gara sebabnya tadi najis, penyebabnya adalah najis tadi, maka dihukumi najis. Ayat tadi dihukumi najis. Nah, sekarang gimana solusinya? Kalau seandainya dihukumi najis, apakah langsung dibuang atau kalau ini ada solusinya. Ini ada solusinya. Wa idza zala taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Sekarang kalau seandainya hilang tadi, perubahan tadi hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, aromanya hilang. Nah, hilangnya tadi binafsi, dengan sendirinya. Nah, kadang misalnya air tadi ketika dijemur atau didiamkan hilang sendiri aromanya tadi, atau warnanya itu, atau rasanya tadi dibiarkan begitu saja, hilang itu rupanya air yang banyak tadi, berubah lagi menjadi suci. Nah itu. Jadi kalau jangan langsung dibuang. Kira-kira ini air ini bisa berubah lagi enggak? Misalnya, air ini bisa berubah lagi enggak? Kalau seandainya bisa berubah lagi, jangan langsung dibuang, udah dibiarkan dulu sampai hilang tadi. Perubahannya itu sampai hilang. Au bima'in, bisa berubah tapi dengan ditambah air atau dikurangi. Bisa ditambah atau dikurangi. Kalau ditambah jelas mungkin. Semuanya mungkin kalau ditambah tuh tambah misalnya 100 liter lagi, berubah. Kayak seperti semula lagi. Nah itu. Jadi air yang 200 liter tadi ditambah 100 liter rupanya balik asal lagi. Sudah jadi suci lagi dia. Atau dikurangi, airnya ini banyak. Misalnya tadi 300 liter, dikurangin, diambil kira-kira penyebab yang bau itu bagian sini diambil. Diambil sampai kira-kira 220 liter. Nah, sudah hilang itu. Sudah dibuang tadi, dikurah, dibuang tadi rupanya hilang tadi perubahannya tadi. Sudah jadi suci lagi. Jadi suci lagi. Jadi cara mensucikan air yang mutanajis, air yang kejatuhan najis ada 2 kemungkinan. Bisa dengan sendirinya,
bisa dengan ditambah atau dikurang dengan air. Ditambah atau dikurang dengan air. Nah, ini cara mensucikan air yang terkena najis tadi. Nah, itu caranya tuh. Makanya di sini dilanjutkan wala yathuru, tidak bisa jadi suci. Ya, wala yathur, tidak bisa jadi suci idza zalat taghayyuru, jika perubahannya tadi hilangnya bimiskin, dicampur minyak wangi. Misik itu minyak wangi maksudnya. Jadi supaya hilang nih aroma baunya tadi misalnya, dicampur dengan minyak wangi atau dikasih pengharum, nggak boleh. Nggak bisa dijadikan suci lagi. Au za'faron, warna za'faron ini kan, dicampur za'faron berubah dia, nggak bisa. Au jus ini seperti kayak kapur, dicampur kapur. Di sini bukan kapurit ya, bukan kapur, gipsum. Au turabin, atau dicampur dengan tanah atau debu. Nah, cara merubahnya dengan seperti ini tidak boleh. Kenapa? Perubahan ini cuma memanipulasi saja. Karena perubahannya cuma memanipulasi, aslinya belum hilang. Cuma dimanipulasi oleh campuran-campuran tadi, zat-zat yang tadi. Makanya tidak bisa. Tapi kalau seandainya sekarang ini ada alat, alatnya tadi penyaring, ini air mutanajis, airnya mutanajis airnya tadi, bukan air najis. Bedakan air mutanajis sama air najis. Bisa nggak bedain? Coba antum. Kalau misalnya apa bedanya air najis sama air mutanajis? Apa air najis? Air najis apa? Air mutanajis apa? Air najis tak bisa diambil untuk bersuci, air mutanajis bisa diambil untuk bersuci. Kurang tepat. Kalau air najis tuh memang zatnya itu najis. Kencing kan cairan, air kencing, makanya namanya air kencing. Itu walaupun disaring berubah dia, tidak bisa dijadikan suci dia, karena memang aslinya memang najis, makanya itu namanya air najis. Nah itu, apalagi darah misalnya, itu semuanya najis. Nanti kita akan bahas macam-macam yang namanya najis. Contohnya, misalnya contohnya air kencing tadi dikumpulkan, misalnya kencingnya sapi misalnya, kan banyak tuh sapi kalau kencing dikumpulkan, satu sapi satu ember, kumpulkan banyak, jadilah dia 200 liter, dimasukkan ke alat tadi tuh, disaring, berubah jadi air murni, bersih, tidak ada pesingnya. Misalnya ini contohnya, tapi Allah alam apakah ada yang seperti itu. Ini contohnya tadi, berubah jadi air kencing tadi berubah jadi air, rasanya sama kayak air aqua nih, dicicip ya, tidak ada rasa pesing. Apakah bisa nih digunakan untuk bersuci? Tidak bisa. Kenapa? Karena memang aslinya najis. Ini air najis. Berbeda dengan air mutanajis. Aslinya air, dia ini air tapi kena najis. Jadilah airnya air yang terkena najis atau terkontaminasi najis atau tercampur najis. Ini namanya air mutanajis. Nah, air mutanajis bisa jadi suci. Air mutanajis bisa jadi suci. Makanya misalnya air got tadi misalnya najis nih, campuran kan air bekas kotoran nih, campur karena air nih bukan asli. Akhirnya disaring, dikumpulkan dulu banyak dulu airnya, banyak, dia dikasih alat tadi tuh, berubah sifatnya, tidak ada lagi, bersih karena disaring, semua diambil semua, zat-zat yang najis tadi diambil semua, dimurnikan sampai murni, dua kullah tadi, maka air tadi boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu bedanya air najis sama air mutanajis. Makanya, jadi dia bukan dimanipulasi, perubahannya tadi bukan dimanipulasi, tidak dimanipulasi. Berbeda dengan yang tadi yang terakhir kita bahas. Ini dimanipulasi dia. Baunya itu udah hilang, cuman kalah pekat saja, kalah harum saja. Seperti bau badan kita itu kan dimanipulasi dengan pakai parfum itu. Baunya masih ada, cuman dimanipulasi. Nah itu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau seandainya perubahannya tadi kan hanya dimanipulasi, maka tidak bisa
merubah asalnya mutanajjis menjadi suci. Tapi kalau seandainya perubahannya tadi memang hilang, hilang semua, bau najisnya hilang, zat-zat najisnya hilang, maka bisa menjadi suci. Ya, bisa bedain ya. Nah, ini. Ada pertanyaan masalah ini nih? Ada yang mau tanya nggak? Masalah air. Tentang bagaimana cara merubah air. Dari najis sudah mutlak najis walaupun diproses dia, Ustaz ya. Ya, kalau aslinya najis. Kalau aslinya najis. Itu makanya ada perbedaan antara air najis sama air mutanajis. Air najis itu memang aslinya najis. Nah, itu. Ada pertanyaan, silakan. Dia ada campuran bak. Kita juga makan kali 2 meter. Terus dia air itu tidak bau. Masih bisa nggak kita gunakan untuk berwudu? Itu kira-kira berapa liter? Kalau ini takarannya itu berapa liter? 3 meter kali 2 meter. 2 ton. Oh, 2 ton. Nah, terus pertanyaannya apa? Masih bisa nggak kita gunakan untuk berwudu sementara di atasnya tidak ditutup? Bisa tai burung, bisa apa gitu kan ya? Nah, lihat tadi tuh, lihat kita 3 sebab ini. Ada nggak salah satunya? Ada nggak salah satu dari 3 faktor ini? Ketika salah satu dari 3 faktor ini tidak ada sama sekali, tidak usah ragu untuk kita ngambil wudu, untuk mandi wajib dan segala macamnya. Karena dihukumi suci air tersebut. Apalagi tadi besar dari 1 ton katanya tadi itu. 1 ton tambah kuat posisi airnya tadi, air yang suci mensucikannya tambah kuat. Berbeda kalau saatnya pas kita buka keran tadi, wah, ini ada salah satu dari 3 sebab tadi. Ini kok rasanya pas lagi ini hukum kok gak enak misalnya. Pas saya mau hukum gak enak nih. Kalau saat ini dilihat nih sebabnya apa? Ini kayak ini kotoran burung tadi. Sudah, jangan dipakai lagi. Ini air mutanajis. Air mutanajis. Maksudnya apa? Air mutanajis. Air yang terkena najis. Atau misalnya pas kok warnanya kayak gini. Dilihat dulu sebabnya. Jangan langsung kita hukumi air itu mutanajis. Lihat dulu sebabnya. Apa penyebab air ini berubah? Apa penyebab air ini rasanya berubah? Apa penyebab bau air ini berubah? Tak semua perubahan tadi bisa menjadikan najis. Kadang air itu kan berubah gelap dia karena lumutan. Nah, itu tidak najis. Kena matahari lama-lama berubah dia najis. Dijadikan najis perubahannya itu karena kalau seandainya kemasukan najis. Nah, dia merubah air tadi baru dihukumi najis. Jadi kalau seandainya 3 sebab tadi tidak ada, tidak usah ragu-ragu. Jangan was-was lagi. Buang itu was-was karena was-was itu minasyaitan. Was-was itu dari setan. Ada lagi pertanyaan? Tunjuk dulu ini, Pak. Di kamar mandi kan, Pak. Di hotel itu ada tempat berwudunya. Jadi biasanya kalau saya berwudu, saya penuhkan dulu air di bak itu Di wastafel. Iya. Baru saya penuhkan dulu. Nggak ada wastafel. Bak. Bak besar. Oh, ini biasa nih. Kadang di masyarakat suka was-was. Nggak usah ragu-ragu yang kayak gitu. Baknya kecil, pakai ember, pakai bak kecil. Nggak usah was-was. Yang penting apa? Percikannya tidak masuk, itu aja. Percikannya nggak masuk, walaupun takarannya sedikit. Yang penting bekas wudhu kita masuk itu. Ini yang air yang dikatakan mustakmal itu kalau seandainya sudah digunakan untuk berwudhu atau mandi wajib. Kalau kita mandi biasa nih, mandi sehari-hari itu, jatuh air ke bak ke ember nih, tidak dijadikan hukumnya mustakmal. Nah, ini kadang nih masyarakat tidak usah was-was yang seperti itu. Jadi kalau seandainya di WC hotel tadi itu baknya kecil, selagi air yang kita gunakan untuk mandi wajib atau berwudu itu tidak jatuh ke situ percikannya, tidak usah ragu-ragu, ambil terus, tidak usah ragu-ragu. Airnya tetap suci mensucikan.
Yang dijadikan, yang suka dijelaskan air itu musta'mal itu kalau sana dikobok. Airnya dikobok. Nah, dikobok tadi, ketika dikobok tadi dia menjatuhkan airnya tadi, cuci muka, taruh situ. Nah, ini yang menjadikan musta'mal dia. Tapi kalau sana dia ini tadi ditaruh sini atau dia pakai gayung, jauh ini baknya dia di sini tidak bakal. Tidak menjadikan air tadi musta'mal. Walaupun nanti misalnya pun kejadian ini percikannya ada, beb, percikannya ada, beb. Jangan, bukannya tidak ada, tapi sedikit. Percikan sedikit, itu pun tidak menjadikan air itu musta'mal. Jadi jangan was lagi, tidak usah sampai dia ngeluber itu, tidak usah lagi itu. Itu penyakit lama itu, buang aja gitu. Silakan, Mbak. Kan di kita sini kan pakai politen, Ya. Jadi airnya kan disaring. Ya. Jadi air itu berubah. Apakah itu kan tidak dari najis? Apa bisa dipakai untuk? Nah, itu tadi. Ya, kalau seandainya dia asalnya keruh menjadi tidak keruh ya, Pak ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Keruh, asalnya keruh menjadi tidak keruh itu memang harus ya, supaya untuk memberikan kenyamanan jamaah tadi. Justru itu termasuk ibadah ya. Menjernihkan air tadi termasuk ibadah yang seperti itu. Jadi yang kita bahas ini kalau seandainya air yang disedot tadi memang airnya ada najis. Ini bukan karena airnya tidak berubah karena lumpur, bukan karena tanah, bukan karena zat airnya yang ada di dalam itu memang warnanya seperti itu, enggak. Ini dia berubahnya karena najis. Nah, ketika karena najis tidak bisa langsung dipakai. Tapi kalau seandainya memang berubah, memang dari sononya macam itu. Ketika disedotnya berdebu, berlumpur, butek. Nah, tahu butek ya? Tahu nggak butek? Apa butek itu bahasanya? Nah, ya keruh itu. Ya, keruh nih. Akhirnya disaring. Oh, enggak jadi. Ketika dia pas waktu keruh itu pun boleh dipakai, ketika disaring pun juga boleh dipakai. Jelas, Pak ya? Silakan. Ya. Pertama kita disebut itu air putih. Bersih tangan kita ini kaki kanan. Saya habis basuh kaki kiri. Kayaknya basuh kaki kiri itu bisa bersihkan kaki kanan gimana, Pak? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali. Yang kedua, bersihkan dari wudhu teman yang lain ketika sholat kita rame-rame di tangan. Itu gimana? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Air musta'mal itu suci. Ingat, air musta'mal itu suci, tapi tidak mensucikan, itu aja. Jangan dikatakan percikan kawan itu najis jadinya. Jadi kalau seandainya saya ragu itu berarti menyatakan percikan bekas wudhu berarti najis. Tidak seperti itu. Nah, ya. Selagi tanah tadi tidak ada najis. Nah, selagi itu tadi tanah itu, makanya jalan-jalan misalnya itu tidak perlu was-was. Selagi nggak ngelihat najis sudah lewat aja. Jadi yang misalnya yang merasa dirinya suka was-was tadi, dilihat dulu kalau seandainya lantainya tadi memang pernah ada kencingnya misalnya, belum disiram. Di sini bekas kencing, belum disiram, kita wudhu, campurlah air tadi dengan sisa-sisa kencing yang di lantai tadi, baru itu bisa menjadi air mutanajis, najis badan kita tadi. Tapi kalau seandainya tidak ada, steril semuanya, tidak usah was-was. Itu tadi, itu penyakit was-was, harus dibuang seperti itu. Karena kita nanti sholatnya, takutnya nanti sholat kamu tadi wudhu kita benar tak? Nah, kadang datang seperti itu. Ketika kita sholat, tadi itu wudhu, tadi benar tak? Kena ini, kena si fulan, kena lantai. Itu setan kerjaannya, setan buang. Suci, bersih, tidak ada najis, sah semua sholatnya. Ada lagi? Seperti di penginapan itu kan tidak ada di sekarang, tidak ada disediakan tempat wudhu. Satu-satunya tempat itu tempat kamar mandi. Terus kita kan tidak tahu yang pakai ini kan banyak, ada orang yang kencing atau apa, itu masih sana. Nah, ini selagi kita tidak melihat najis. Jadi untuk supaya kita
pegangan nih, pegangan. Jangan ragu selagi di mata kita tidak ada najis. Karena pembahasan kita kemarin masih ingat gak? Masalah apa? Masalah kucing yang makan bangkai. Kucing yang makan bangkai. Ini kita lihat nih, kucing ini makan bang, kita ngeliat. Kita ngeliat kucing itu makan bangkai. Berarti mulutnya apa? Nah, najis kan? Tapi hilang dia. Menghilang dia, hilang dari pandangan kita, lari. Tidak berapa lama muncul lagi. Itu pun ilernya sudah dihukumi suci. Kenapa? Ada kemungkinan dia minum, bersihin mulutnya, hilang najisnya. Apalagi kalau seandainya tadi di kamar mandi itu tidak ada apa namanya yang menyebabkan kita itu najis. Oh, cuma ada perasaan saja. Nah itu namanya prasangka. Perasaan saja. Perasaan itu buang. Berbeda kalau kita ngelihat ada darah, ada kotoran, ada cairannya, ada yang warna kuning. Nah, itu lain lagi. Nah ini ada yang bisa merubah. Itu kita kalau seandainya masih ragu ya buang. Tapi kalau seandainya kita ini bukan ini sabun nih misalnya. Nah itu tetap dihukumi suci mensucikan. Jadi jangan buang langkah. Seandainya masih terlihat misalnya seperti darah terlihat, Ya. kita siram, Ya. masih bisa nggak kita tempat tadi untuk berwudu? Darahnya di mana? Di lantai. Oh, di lantai. Di lantai sudah beres. Pokoknya tinggal liarin saja tuh. Masuk ke tempat lubang itu sudah suci lantainya. Aman itu. Simple sekali. Ada lagi, silakan. Dan salah satu definisi yang mustahmal itu pada bahasa pertama yang wajib. Itu setelah yang wajib itu kan, bahasa 3 kali itu kan sunnah. Di kedua kali, 3 kali itu kita tampung. Tidak apa-apa, karena tadi cuman harus dipastikan dulu. Basuhan yang pertama sudah rata. Basuhan pertamanya kita yakin sudah rata. Makanya tuh kadang disunnahkan 3 kali itu. Kalau seandainya basuhan pertama rata, 1 baru dihitung. Mau basuhannya tadi sunnah tadi 2 itu udah yakin rata 3 kali. Nah itu baru dapat pahala sunnah. Tapi kalau seandainya basuhan pertama belum rata, belum dihitung 1. Nah itu. Yakinkan dulu. Caranya air itu tidak perlu banyak-banyak ya. Tidak perlu banyak-banyak kalau wudu itu. Ini ambil misal. Makanya kita dianjurkan tuh kalau misal wudu itu pakai takaran ini, telapak. Supaya nggak terlalu boros. Nih. Jadi airnya tuh air yang masih di sini, yang menempel di sini ini semuanya masih suci. Nah, tidak perlu banyak-banyak, sekali itu sudah cukup sudah. Nah, yang mustakmal itu apa? Yang jatuh itu aja yang mustakmal tuh. Nah, itu. Jadi ketika sudah yakin ini, sudah nih. Udah. Kedua kalinya udah yakin nih. Udah masuk tidak apa-apa karena ini sunnah. Nah, itu. Ini memang jarang apa namanya? Disampaikan. Jadi orang tuh seakan-akan pokoknya kalau wudu tuh air bekas wudu tuh pasti mustamal itu. Nah tadi tuh yang dengarnya tadi separuh akhirnya. Dengan separuh. Tapi dengan syarat tadi ya, harus yakin dulu ghuslatu al-ula tadi. Ghuslah al-ula sudah yakin rata. Baru setelah itu mau dia ini tidak apa-apa. Tidak jadi mustamal. Silakan, ada pertanyaan lagi silakan. Masalah air. Karena memang nih, silakan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau mau ditampung, dia itu ibaratnya air sirup. Air sirup itu boleh nggak digunakan untuk wudu? Tidak boleh. Tapi boleh nggak diminum? Boleh. Itu aja. Ya, jadi kalau seandainya ini airnya ini sayang nih, lagi susah nih paceklik, ya nggak? Paceklik. Jadi sayang nih, buat untuk minum aja, boleh. Boleh. Yang penting tidak boleh misalnya untuk menghilangkan najis untuk nyuci, tidak boleh. Kalau cuciannya tadi ada najisnya, ingat. Air yang mustakmal tadi kita kumpulkan banyak, kita tampung tadi. Ini air mustakmal tadi, dia tidak boleh digunakan untuk nyuci baju untuk cucian yang ada najisnya. Kalau ada yang najis nggak terangkat, kenapa? Airnya ini tidak mensucikan, tapi cuman suci gitu aja.
Jelas ya? Nah. Memandikan mayit. Ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bekasan air bekas mandi mayit itu selagi tidak ada najisnya ya suci. Ya, airnya suci. Suci itu kan musta'mal kan suci kan? Air musta'mal kan suci, tapi tidak mensucikan. Jadi jangan dirasa bekas cuciannya orang yang berwudu, bekas percikan yang di lantai, bekas cipratan air pada saat mandikan jenazah itu diartikan air yang najis, salah. Salah itu, keliru itu. Berarti kita dikerjain tuh sama setan itu, was-was terus itu. Bekas kita mandikan mayat tadi, percikan tuh, enggak najis itu. Jadi langsung wudu boleh nggak? Boleh. Begitu juga sama nih, ini bukan pembahasan air. Begitu juga sama ketika kita kerja, lagi kerja nih, celana kita suci, baju kita suci, topi kita suci, tidak ada yang kotor. Cuman bau keringat, cuman berdebu, cuman berdaki, gitu. Itu saja, bukan najis. Akhirnya udah boleh pakai baju ini, tidak boleh sholat pakai baju. Salah, keliru. Bukan artinya tidak boleh. Artinya kalau seandainya ada salinan yang lain, lebih pantas kita salin. Ini ngadep Allah, masa keringetan, masa dakian, masa bau. Nah itu. Jadi ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu, pakailah yang bagus, yang pantas, yang harum. Tapi kalau seandainya kita dalam kerja nih di pabrik, bukan artinya kita waktu sholat, masa kita tidak boleh sholat? Ini badan saya ini, pakaian saya najis, bukan najis. Kalau kotor, iya katakan kotor. Katakan kok kotor. Berdaki, iya berdaki. Berdebu, iya berdebu. Berlumpur, iya berlumpur. Bahkan hujan-hujan basah-basah, misalnya nih. Bahkan basah-basah nih, kena apa, pokoknya kerja tuh basah. Apakah kalau basah tadi saya tidak sah sholatnya? Ini keliru nih. Boleh dia, ini baju saya basah. Ya basahnya karena air, boleh silakan. Kalau tidak ada salin. Itu kalau tidak ada salin. Kalau ada salin. Kenapa? Kalau pakai baju basah-basah bisa sakit. Jadi ketika kerja baju kita kotor, ada apa? Ya tetap aja kita sholat selagi kotornya tadi bukan dari najis. Ini sering gini. Nah itu. Ada lagi, silakan. Masih dianggap sah atau tidak wudu kita bila wudu di kamar mandi, sementara di penginapan atau di hotel tidak ada tempat wudu? Sah, tetap sah. Mau wudu di mana saja, mau wudu dimanapun tempatnya, tempat se-ekstrim manapun. Maksud saya itu se-ekstrim maksudnya tempat ibadah yang lain. Misalnya ada rumah ibadah, contohnya saja, ini kan ekstrim nih bahasanya. Tapi airnya suci mensucikan. Misalnya ngambil wudunya di situ, boleh nggak? Boleh. Suci tak? Suci. Sah tak wudu? Ya sah wudu saya. Ini selagi tadi airnya tadi memang boleh, dihalal dan segala macamnya. Jadi mau di kamar mandi, di dalam kamar mandi, di di selokan, itu? Parit. Boleh nggak wudu di parit? Boleh. Selagi tadi kita yakin ini air tidak ada najis. Boleh. Warnanya kayak gini, walaupun memang warnanya seperti ini. Nah, ini tidak usah ragu-ragu. Jangan harus air itu, jangan sampai dipahami kalau mau wudu air itu harus bening. Nah itu jangan. Airnya ini berasa. Iya berasa. Air laut berasa. Boleh nggak wudu? Ya boleh wudu. Mandi wajib di air laut, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau air biasa kita campur garam. Nah beda. Nah itu. Ya jelas ya, jangan ragu-ragu lagi. Ini saya wudunya di dalam kamar mandi, nanti tidak boleh. Dah. Cuman kalau masalah nanti sunnahnya, nah itu pertanyaannya. Afdolnya bagaimana? Afdolnya memang tempatnya tempat yang bukan tempat kita buang hajat. Masa tempat buang hajat kita ambil wudunya itu? Itu adabnya, sunnah dan adabnya. Adabnya itu nih. Kita cari tempat yang sekiranya saya bisa menghadap kiblat, saya bisa berdoa, itu. Nanti ketika kalau di dalam kamar mandi saya tidak boleh berdoa, mengucapkan zikir kan tidak boleh. Zikirnya dalam hati. Tadi saya pengennya bisa zikir. Ya Allah, ketika misalnya wajah nih, ya Allah berikanlah
sinar. Jadi terangilah wajahku sebagaimana wajah-wajah kasihmu ketika wudu. Ya Allah, ketika aku basuh tangan, ya Allah berikanlah nanti di hari kiamat nanti laporanku dari tangan kanan. Ya Allah, jangan sampai tangan ini yang menerima laporan itu kayak gitu. Nah, jadi ketika adab ya tadi biar lebih sempurna tadi carilah tempat yang sekiranya bisa kita untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Itu aja. Tapi apakah tidak sah? Tetap sah. Dimanapun tempatnya. Ada lagi, silakan. Tapi kebanyakan masyarakat ini kamar mandinya ngambil wudhu di kamar mandi juga, bahkan juga ada tempat banjar buang air besar ya kan, kalau dari situ ini ada kamar. Iya. Nanti kadang-kadang ambil wudhu masuk saya ini. Iya. Nah, gimana Pak Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang makruh ya bukan haram ya. Makruh itu tempat tadi kita berwudu, disitulah tempat kita buang hajat. Kloset tuh misalnya kloset. Nah, di tempat kloset itulah kita ngambil wudu. Nah, ini makruh. Kenapa? Kenapa kata ulama makruh? Rentan kena cipratan najis. Makanya makruh. Tapi kalau di tempatnya lain ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa di tempat misalnya ini tempat klosetnya, ini baknya, sudah tidak jadi masalah. Tinggal bagaimana adabnya saja, adab dalam berdoa tadi, berzikir tadi. Nah, itu aja. Tidak jadi masalah. Kiri Pak Ustaz, cicak dari atas jatuh ke sini. Iya. Kenapa? Najis. Tidak langsung najis. Sebabnya lihat dulu, airnya dulu kita lihat airnya. Airnya banyak apa sedikit? Airnya 200 liter apa kurang dari 200 liter? Itu loh pertanyaannya. Jadi sebelum kita menghukumi suatu sebab, suatu perkara, kita ngelihat dulu. Jangan langsung divonis. Airnya kita lihat dulu. Airnya, ini airnya sedikit. Karena baknya sudah banyak dipakai, akhirnya tinggal sedikit. Ini airnya 150 liter. Jatuh cicak, baru kita hukumi najis. Walaupun tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Rasanya tetap, warnanya tetap, baunya tetap. Tapi karena airnya sedikit tadi, gara-gara sedikit tadi, walaupun najisnya sedikit bisa dihukumi air tadi najis, mutanajis. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 200 liter, 200 liter ke atas. Ini kotoran orang besar panjang. Ibaratnya contoh saja, kotoran atau kotoran sapi misalnya. Banyak. Tapi tadi ini besar bukan kecil. Kalau cicak kita kecil. Ini besar nih. Tapi airnya tadi tidak berubah sama sekali. Tinggal diambil najisnya. Najis yang diambil sudah. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Tidak ada sebab 3 tadi, salah satu dari 3 tadi. Contohnya sambil ngambil air wudhu dari sungai lah. Diambil. Kita mandi di sini juga. Iya. Iya. Lewat juga kotoran kan. Iya, itu. Kalau di sungai aman. Iya, di sungai aman, banyak sekali itu. Tinggal geser-geser aja gitu. Iya. Silakan. Satu meter, ya. Kalau mau berdoa lebih afdal dalam hati. Kalau kita di dalam, kalau kita di dalam lebih afdalnya kita di dalam hati saja. Karena itu memang tempatnya sudah disiapkan. Karena tempat tadi itu memang kita siapkan untuk buang hajat, buka aurat. Minimal kita buka aurat. Itu. Walaupun jadi ini misalnya tempatnya tadi memang tempat khusus kita buka aurat. Kan tidak pantas. Artinya ini tempatnya tidak bagus, ini bukan memang tempat untuk zikir. Berbeda kalau memang ada kerannya disiapkan. Ini bukan untuk buka aurat ini. Cuma untuk misalnya cuci muka atau berwudu. Nah, kalau gitu silahkan. Tapi kalau memang tempatnya tadi memang sudah kita siapkan untuk buka aurat di situ, bisa buang hajat, mandi dan segala macam, lebih afdalnya zikirnya di dalam hati. Tidak jadi masalah. Zikirnya di dalam hati. Makanya doa masuk kamar mandi itu bukan ketika di dalam.
Doa masuk kamar mandi itu bukan di dalam. Ketika mau masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di mana doanya itu? Ketika sebelum kaki kita masuk ke kamar mandi. Makanya baca itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kita masuk. Jangan pas masuk baru Allahumma inni a'udzu. Nah itu. Kalau kita sudah masuk, doanya di dalam hati ketika masuk. Nah, baru ingat, belum doa. Dalam hati, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu. Karena memang tadi tempat ini bukan tempat untuk berzikir. Separuh air tawar, separuhnya lagi air masin, Gimana? Itu kasus coba contohkan gimana kejadiannya? lagi berwudu nih berapa? Oh, kekurangan air. Kekurangan. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi kalau misal kurang nih, habis sih rupanya air. Adanya air laut. Ya sudah tidak apa-apa. Berbeda kalau dicampur. Nah, jangan dicampur. Tapi kalau sudah ini dulu pakai nih, ya sudah ambil air yang ada di laut tadi, tidak apa-apa. Ya, sah tetap. Walaupun berbeda-beda itu. Yang penting jangan dicampur airnya tadi, jangan campur saja. Ada lagi silakan. Cara kita mengurangkan najis ini. Nah, itu ketika itu di ruangan yang besar, itu ketika najis sudah kita buang yang berat najisnya tadi, dalam hukum di situ kan. Ya. Itu kalau kita alirkan itu jauh apa kita siram aja, udah kita biarkan kering. Sudah biarin aja, disiram aja, dialirin. Ketika dialirin sudah suci itu. Ya ini kadang was-was juga di masyarakat kayak gitu. Wah ini bekas najis. Iya bekas najis. Sudah disiram airnya tadi. Yang penting ainun najasah, kotorannya, pipisnya, apa saja itu yang namanya najis itu hilang sudah. Memang tempat tadi dihukumi najis walaupun zatnya tadi sudah hilang. Jadi bagaimana caranya supaya menghilangkan hukumnya najis tadi? Tidak dihukumi najis lagi, disiramkan airnya. Yakfika jaryul ma'aleh, cukup bagimu untuk mengalirkan air. Dialirkan, sudah dialir, sudah suci. Airnya itu apa? Airnya ini disebutkan tadi itu air mustamal. Ma'ul ghasalah namanya. Ma'ul ghasalah. Air yang habis digunakan untuk menghilangkan najis yang hukmi tadi. Jadi jangan takut, itu air bekas najis, enggak. Airnya itu suci, tapi dengan syarat tadi. Dengan syarat apa? Ainun najasahnya sudah hilang. Bentuknya tadi tuh, zatnya itu sudah hilang, enggak ada lagi. Tinggal hukumnya saja. Nah itu. Jadi enggak usah lagi jangan diinjak itu awas najis, enggak. Ya, ada lagi? Satu nih Pak, kita sering menghirup yang najis nih Pak. Oh gitu. Enggak apa-apa kalau gitu. Enggak apa. Jangan kecil. Itu kan ada warna. Itu gimana? Kalau dari segi hukum tidak jadi masalah ya. Dari segi hukum apakah haram halal tidak jadi masalah ya. Cuman yang namanya itu kita dianjurkan mencium yang harum. Kalau harum itu bikin otak kita bagus. Bikin otak kita bagus. Sebaliknya mencium yang aromanya yang tidak enak justru merusak otak gitu. Tapi kalau apakah dosa ya gimana? Gimana dosa? Ya memang kita buang kotoran ya masa dosa? Tidak aja dengan salah. Silakan apa? Tanya aja. Yang seharian yang dirasa perlu dipertanyakan silakan. Karena tadi tuh yang mau saya sampaikan tuh kadang gara-gara air inilah, gara-gara kita tidak ngerti hukum air, sholat kita sia-sia. Itu aja. Kenapa? Itu tadi gara-gara nggak ngerti masalah hukum air, terlalu was-was, terlalu ini akhirnya tersiksa. Jadi jangan sampai kita menganggap syariat ini susah, berat, bikin ini. Gara-gara apa? Ini tidak boleh, ini hati-hati nih, injak ini. Orang junub tidak boleh jalan-jalan karena bumi ngelaknat dia. Apa dari mana ini kayak gitu? Kok serem betul? Orang junub tidak boleh jalan-jalan katanya. Hukumnya haram. Kenapa? Bumi melaknat diri. Apa kok kayak gini? Kok serem betul gitu? Tapi apakah bagus orang junub? Tidak bagus. Jadi misalnya dia nih junub nih.
Dia diamkan seharian, bagus dia. Kenapa? Dia nanti mau beribadah, mau apa itu. Malaikat pun tidak mau tidak mau dekat-dekat dengan orang yang junub. Tapi kalau dapat laknat itu serem betul. Ya. Namanya yang laknat itu a'udzubillahi minasyaitonir. Yang dilaknat itu adalah iblis dilaknat. Masa ini orang yang junub dilaknat? Serem betul. Nah, itu namanya berlebihan yang seperti itu. Jadi kadang jangan berlebihan ke kanan juga, jangan berlebihan ke kiri juga. Tawassul. Makanya tawassul, caranya tawassul itu apa? Dengan belajar. Dengan kita belajar tahu ini. Jadi kita tidak terlalu ekstrim ke sini dan juga ekstrim ke sini itu. Seimbang jadi. Jadi agama enak agama itu. Agama itu bukannya nonton kita jadi was-was, jadi saklek, jadi sini semua orang enggak. Agama itu nonton kita supaya rahmat sama orang, sayang, sama ada hati selalu damai, lapang, enggak terlalu ditekan ini. Sampai isya sudah. Ada pertanyaan lagi? Badan dengan pakaian apa sama untuk menghilangkan najis? Sama saja, karena alat untuk membersihkan najis itu kan ada 4. Alat untuk membersihkan alatnya. Jadi kita perlu alat untuk membersihkan najis. Apa alatnya itu? Air, debu, terus apa lagi? Samak. Samak ini khusus untuk kulit bangkai. Samak itu khusus untuk kulit bangkai. Macam-macam alatnya tadi itu. Jadi bisa menggunakan yang suci maupun yang najis. Ini nanti ada pembahasannya nanti ini. Jadi alat-alat untuk menyucikan itu pertama yang paling kuat itu adalah air. Yang kedua debu. Kalau tidak ada air. Yang ketiga samak. Yang terakhir adalah batu dan sejenisnya. Nah ini kalau seandainya kita mau istinja dengan batu dan sejenisnya. Nah ini. Jadi kalau seandainya badan sama pakaian sama saja. Dengan apa? Dengan air tadi. Jadi kalau seandainya airnya suci ya semuanya hilang suci. Itu pertanyaannya. Jadi kalau karena pakaian kita dijilat oleh anjing, sama kita membersihkan dengan badan. Oh sama. Tetap dengan bilasan sampai 7 kali, betul sama. Ya mau baju, mau badan, atau tempat. Jadi 3 ya. Kan kita ibadahnya kan butuh 3 ini. Badan. Tidak mungkin orang sholat bayangan ini saja sholat kan, harus pakai badan. Nah, badannya harus suci dari najis. Pakaian gitu juga. Makanya orang tidak sah kalau sana sholatnya kebuka auratnya, tidak sah. Maka benerin dulu pakaiannya tadi itu. Terus tempatnya harus benar dulu. Jangan sampai tempatnya najis semua itu. Nah kalau seandainya dari 3 tadi terkena najis mughalladhah, najis berat tadi, anjing atau babi tadi, maka cara membersihkannya sama. Bagaimana caranya? 7 kali siraman, 7 kali silaman, bukan 7 kali ember. Ini kadang orang berlebihan, 7 kali ember besar itu 7 kali katanya. Nah 7 kali siraman. Mau siraman seperti ini, 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Itu ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah. Silakan. Ya. Tempat kita berdiri kan rata-rata sekarang yang dibikin kencing berdiri. Iya. Jadi waktu kita mulai cerita itu, kita merasa ada percikan balik ke celana kita. Sementara kita sholat dulu. Apakah boleh kita ambil air kita masukkan ke celana kita? Nah, Sudah bersih atau bagaimana? kalau seandainya kita yakin nih, ini kadang bedakan yakin sama ragu-ragu. Karena al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yakin, ini saya yakin, ini ragu. Pilih mana? Ya yakin. Nah, kalau seandainya yakin, sudah tetap dia wudu. Tapi kalau seandainya dia ragu-ragu, pastikan dulu tadi itu. Netes apa enggak tadi itu? Ngelihat apa enggak tadi itu? Percikannya tadi saya ngelihat. Ngelihat iya. Di mana objeknya? Di sini. Sudah itu yang disiram. Tapi kalau cuma ragu-ragu, buang itu ragu-ragu. Yang penting tidak ada saya yakin tadi, memang yakin tuh, memang percikannya. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Itu ragu-ragu tuh pengen kita supaya enggak sholat nantinya. Nanti sholatnya nanti di rumah saja. Jangan.
Nah, itu. Jadi kalau cuman ragu-ragu, tetap kita wudu, tidak ada najis. Tapi kalau kita yakin saya nih, yakin nih kena netes tadi itu, ngelihat percikannya tadi, cuma tidak tahu objeknya aja. Nah, kira-kira saja objeknya tadi itu. Biasanya kalau percikan di mana? Di situ kita siramin. Kita siramin. Kalau bisa siramin dulu. Udah silakan sholat, walaupun basah-basah, tidak apa-apa. Nah, itu. Ada lagi? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang najisnya. Apa saja najis-najis itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.